Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Al-Quran dimanapun berada. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar bersama mengurai dan memahami hukum-hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Semoga dapat membantu sahabat sekalian dalam belajar Al-Quran dan membacanya lebih baik. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah kemudian basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik, kita akan coba mengurai hukum tajwid pada ayat ini ya teman-teman. Baik, kalau kita perhatikan walau annahum, pada lafal nun yang berharakat tasydid ini ada hukum berupa kita namakan dengan bacaan namanya gunnah. Gunnah artinya kita memasukkan suara bunyi huruf itu kepada rongga hidung kita dan dia menahan suara n ya. Maka tatkala kita melafalkan annahum jangan langsung dilepas suara nunnya, tapi perlu ditahan dahulu. Walau annahum. Nah, kemudian ketika bertemu ada huruf mim bertemu dengan alif atau hamzah, ini kita hukumi dengan bacaan namanya izhar syafawi. Mimnya kita baca dengan jelas. Walau annahum amanu. Pada lafal amanu ada namanya mad badal. Mad badal teman-teman terjadi ketika adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Nah, pada kali ini adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad berupa alif teman. Nah, maka ketika membacanya panjangkan ia dua harakat. Amanu wattaqau. Nu dhammah bertemu waw. Alif di sini ditandai dengan tanda sifar mustadir dan alif yang tanda seperti ini dianggap tidak ada dua-duanya. Sehingga panjangkan nunya dua harakat karena ia mad tabi'i dan di sini langsung masuk kepada huruf ta. Wattaqau. Kita coba ulang. Walau annahum amanu wattaqau. Kemudian sempurnakan ketika kita melafalkan huruf waw, jangan dibaca wattaqau dengan o, tapi dia dengan u ya, karena dia sifat waw. Wawu, maka wattaqau. Kemudian kita lihat pada kata setelahnya, lamatsubatum min indillah. Lamatsu, hati-hati di dalam melafalkan huruf sa, tidak boleh kita menggantinya, mengganti jadi huruf sin. Terdengar bunyinya lamasu dengan s, padahal di sini bukan s yaitu sa. Maka tidak boleh diganti ya teman-teman. Tapi dia tetap, kalau di dalam bahasa kita mungkin agak lebih mudah, itu kayak ts gitu ya. Sa ya, bukan sa, bukan. Tapi dia sa. Maka panjangkan su sepanjang dua harakat karena ia mad tabi'i. Lamatsu, nah seperti itu. Kemudian lamatsubatum min indillah. Masukkan ketika melafalkan lamatsubatun, ini masukkan kepada huruf mim. Pada dasarnya kita baca lamatsubatun, tapi karena datang setelahnya huruf mim, yang dimana mim itu termasuk huruf-huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ada 4 huruf. Salah satunya apa? Salah satunya adalah huruf mim, yaitu kita uraikan mim, waw,
nun dan ya. Ini huruf-huruf idgham bigunah atau disingkat menjadi yanmu. Ya, nun, mim, waw. Maka ketika ada huruf idgham bigunah datang setelah huruf yang berharokat tanwin an, in, un, atau sebelumnya huruf nun sukun, maka masukkan kepada huruf mim dan kemudian ditahan dengan gunnah. La matsubatum, sepanjang 2 harokat baru dilepaskan. Min indillah, pelafal min indillah, nunnya dijelaskan ya teman-teman. Nun itu berarti jelaskan suara nunnya. Min tidak boleh ditahan. Dan di sini kita hukumi dengan izhar halqi. Izhar halqi. Kemudian kita lihat lagi. Pada lafal indillah ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Maka teman-teman, apabila kita mendapati dalam bacaan kita ada huruf nun sukun bertemu dengan dal, maka cara membacanya samarkan nunnya kepada huruf dal dan dia dibunyikan seakan-akan terdengar ada ang ya, tapi dia tidak ang, tapi dia menyamarkan langsung kepada makhrajnya. Kalau di sini makhrajnya ke dal, berarti ikhfanya tipis. Min ain langsung ke da. Min ain. Nah, seperti itu. Baru pada lafal dillah di sini ada lafal Allah yang didahului dengan huruf kasrah, maka dinamakan dengan lam tarqiq, lam yang dibaca dengan tipis. Kemudian pelafal khair ini ada namanya bacaan madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah bacaan dibaca dengan lembut. Terjadi ketika adanya huruf fathah bertemu dengan huruf iya atau sukun, ya sukun atau waw sukun, dan kemudian huruf akhirnya dimatikan. Kalau di sini ada kha yang berharakat fathah bertemu ya dan mematikan huruf ra. Nah, ini namanya madlin. Madlin terjadi ketika akhir bacaan kita sebelum huruf ya atau huruf waw yang dia dimatikan dan matikan huruf akhirnya itu ketika didahului dengan fathah maka dinamakan dengan madlin. Panjangnya berapa? 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat sebagaimana mad arid. Bedanya mad arid disukun kalau asalnya mad tabi'i dia di bawah harokatnya, tapi kalau dia didahului dengan fathah, waw dan ya-nya maka dinamakan dengan madlin ketika kita waqaf. Maka min indillahi khair, dan ro-nya ini tidak boleh ditebalkan tapi dibaca dengan tipis dan kita namakan dengan ro tarqiq. Khair bukan khairu, enggak, tapi dia tipis. Baik, kita coba ulang dari permulaan ayat sampai dengan yang tadi. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Baik, terakhir. Lau kanu ya'lamun. Pada lafal lau lembutkan lafal waw dan monyongkan sedikit untuk menyempurnakan dari makhraj huruf waw bibir kita ke depan. Lau kanu. Pada lafal ka ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu alif, nu dhammah bertemu waw. Ya'lamun. Ain sifatnya bainiyah, yaitu surah ainnya tidak diputus ya, tidak begitu, tapi dia mengalir, tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu tengah-tengah. Ya, maka ya'lamun, ya'lamun, seperti itu. Dan jangan sampai dibaca dengan ya'lamun dengan hamzah, tapi dengan ain. Kemudian balafal mun ada mad arid disukun. Nah, di sini adanya huruf nun yang dimatikan, sebelumnya ada huruf waw dan didahului dengan huruf yang dhammah yang semisal. Nah, ini kita namakan mad arid disukun, yaitu ketika adanya huruf sukun arid ya, sukun yang dia waqaf karena sukun yang diwakafkan karena di ketika waqaf nun awalnya ya'lamu. Nah, karena dia waqaf dimatikan
nun ya, ya'lamun. Nah, di sini kita boleh memilih 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Lau kanu ya'lamun. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Semoga ini dapat membantu sahabat sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.